嗰邊啊，走啊！周星星，你聽住。Halo Sobat Muplai dimanapun berada, apa kabarnya? Semoga sehat dan berbahagia selalu. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur film Fight Back to School 1. Film yang dibintangi oleh Stephen Chow dan Pamantat ini bercerita tentang misi pencarian sebuah pistol milik atasannya. Namun ada hal yang tak terduga sebelumnya. Untuk itu pantang terus videonya sampai habis. Tapi sebelumnya apabila suka dengan channel ini silahkan subscribe, like, komen, dan share agar channel ini berkembang dan terus menghibur Sobat Muplai. Di awal film kita akan diperlihatkan ketika para aparat kepolisian dengan atribut lengkap ini sedang melakukan sebuah misi penyergapan untuk menyelamatkan seorang perempuan yang konon sedang disandera di sebuah gedung kosong. Misi ini dipimpin oleh pria yang bernama Chow Sing Sing, di mana dia memberi arahan kepada anak buahnya, namun sepertinya anak buahnya hanya bengong tidak mengerti apa yang diistirahatkan oleh Chow Sing Sing. Nampak kelihatan bodoh dan aneh, tapi kejeniusan Chow Sing Sing tidak dimiliki oleh polisi lain dimanapun. Bukti konkretnya seperti ini. Dan ketika si Sandra berhasil diselamatkan, dan tiba-tiba ternyata ini hanyalah sebuah simulasi latihan penyergapan. Tapi si komandan ini menerangkan bahwa walau ini hanya simulasi, tapi Chow Sing Sing dinyatakan gagal. Karena Chow Sing Sing lebih mementingkan keselamatan dirinya sendiri tanpa memikirkan nyawa anak buahnya. Di mana di misi ini semua anak buahnya Chow Sing Sing pada gugur. Scene berpindah ketika bosnya Chow Sing Sing yang bernama Jenderal Bosman mencoba menawarkan promosi jabatan kepada Chow. Jenderal Bosman ini menjelaskan jika dirinya kehilangan pistol yang telah 30 tahun menemaninya. Dicurigai dicuri oleh anak sekolah yang tempo hari datang ke kantor polisi. Untuk itu Chow ditugaskan untuk menyamar menjadi seorang siswa. Namun Chow menolaknya. Di mana dulu dia tidak pernah sekolah, makanya dia melamar jadi polisi. Tapi Jenderal Bosman tetap pada pendiriannya. Ingat ya Chow, misi ini sangat rahasia, jangan sampai orang lain tahu. Singkat cerita, di hari pertama sekolah karena kebanyakan melamun, Chow Sing Sing harus merasakan lemparan dari sebuah penghapus beberapa kali. Hingga membuat dirinya untuk maba dari sekolah dengan menaiki pagar. Namun dihalangi oleh seorang penjaga sekolah yang bernama Pamantat. Chow juga dihadang oleh Kepsek dan guru lainnya. Namun pada saat dihadang oleh guru cantik yang bernama Ho, Chow nampak terkesima dan berpura-pura sakit agar bisa diobati oleh guru Ho. Guru Ho mengatakan dirinya bukan guru di sekolah ini, melainkan seorang pengawas dari Dinas Pendidikan Hong Kong. Sementara itu di dalam kelas, si pria berkacamata yang bernama Wong sedang dipalak oleh dua orang ini. Lalu datang Chow dan terlihat akan bersih tegang, tapi Chow berusaha untuk diam. Namun Wong sangat berterima kasih kepada Chow karena membantunya. Singkat cerita, saat bubaran sekolah, Chow dihadang oleh Pamantat. Usut punya usut, konon Pamantat juga seorang polisi yang ditugaskan Jenderal Bosman untuk membantu Chow Sing Sing dengan berpura-pura mempunyai penyakit Parkinson. Dan selama misi ini, untuk sementara Chow tinggal bersama Pamantat di rumahnya. Lalu di balik pagar sekolah, Chow melihat guru Ho. Tapi Pamantat mengatakan agar Chow melupakan guru Ho. Karena pacarnya guru Ho adalah kepala unit anti triad di mana jabatannya lebih tinggi dari Chow Sing Sing. Tapi Chow berdalih jika dirinya sedang melihat sekumpulan siswa yang sedang merokok. Pamantat mengatakan jika itu adalah Johnny, ketua geng harimau yang dibackingi oleh Teddy Big, seorang bos pegadaian berbagai jenis barang. Dan Johnny adalah orang yang dicurigainya dalam kasus hilangnya sebuah pistol milik Jenderal Bosman. Kemudian di sore harinya Johnny mendatangi kantor Teddy Big untuk menjual pistol yang diduga itu milik Jenderal Bosman. Teddy pun sedikit soak. Singkat cerita, hukuman demi hukuman selalu menimpa Chow Sing Sing karena selalu tidak bisa menjawab sebuah pertanyaan dari berbagai mata pelajaran. Hingga suatu hari dirinya tidak boleh masuk kelas sehingga harus mengerjakan PR dari kantor polisi. Tapi Jenderal Bosman marah, apa urusannya ngerjain PR sama investigasi tentang pistol yang hilang?
Kemudian esok paginya karena PR-nya juga belum beres, Chow Sing Sing menyuap para siswa di sana dengan uang agar mau mengerjakan PR-nya. Tapi rupanya itu sia-sia. Ternyata guru ini malah memberikan ujian dadakan yang membuat Chow Sing Sing puyeng bukan main. Di sini muncul kejeniusan Chow dengan mengambil ponsel di tasnya, kemudian menghubungi Pamantat untuk memberikan jawaban dari pertanyaan tentang sejarah. 11-12 dengan Chow, Pamantat juga bodoh sehingga menelepon Jenderal Bosman. Si bosnya ini juga sama-sama bodoh sehingga memanggil semua para anak buahnya untuk menjawab semua pertanyaan ini. Singkat cerita, karena ketahuan menyontek dalam ujian, Pak Kepsek memberikan hukuman supaya Chow membersihkan toilet setiap hari, serta atas usulan Bu Guru Ho, maka walinya Chow dipanggil ke sekolah. Tapi Chow Sing Sing berdalih dirinya tidak mempunyai orang tua, kerabat ataupun saudara. Namun setelah dicek di buku pendaftaran, di sana tertulis walinya adalah Pamantat. Bener-bener niat mau memata-matai, wah jadi gini, gumam Chow Sing Sing. Dengan sedikit tertawa, akhirnya mereka berdua harus berpura-pura mengakui jika mereka adalah orang tua dan anak. Pak Kepsek memberitahu Pamantat jika Chow menyontek, di mana Pamantat agar mengajari anaknya jangan nyontek lagi. Dan malah ini yang terjadi. Dirasa iba pada Chow, akhirnya Bu Guru Ho menawarkan diri untuk memberikan les privat pada Chow, di mana hal ini tidak akan ditolak oleh Chow Sing Sing. Tidak lama setelah itu, Chow Sing Sing dipanggil si Johnny. Seperti ini kejadiannya. Dari sini, Chow Sing Sing mulai menunjukkan aksinya. Singkat cerita, atas kerja keras les bersama Guru Ho, akhirnya Chow Sing Sing mendapatkan nilai terbaik. Walau tidak baik-baik amat, setidaknya ada peningkatan. Namun di sisi lain, pacarnya Guru Ho merasa cemburu atas kedekatan bersama Chow Sing Sing. Dan berdalih jika Chow Sing Sing mendirikan geng Triad Sing Sing, untuk itu si pacarnya Guru Ho meminta agar jangan lagi memberi les Chow Sing Sing. Kemudian di malam harinya, saat Chow ketahuan membawa sarung untuk mengopi Guru Ho, yang dimana itu membuat Guru Ho kecewa. Lalu pergi, tapi tiba-tiba dikagetkan oleh Pamantat yang dikejar oleh para geng. Untuk kedua kalinya, Chow menunjukkan kelasnya bahwa dirinya memang bukan seorang anak SMA. Rupanya orang-orang ini adalah suruhan Teddy Big agar Chow pergi meninggalkan wilayahnya. Tapi rupanya penyamaran Chow dan Pamantat terbongkar oleh Guru Ho. Nampaknya Guru Ho kecewa untuk kedua kalinya. Wanita mana yang rela dikecewain sama orang yang dicintainya? Di keesokan paginya, Jenderal Bosman marah pada mereka berdua karena sudah 2 bulan belum mendapatkan hasil tentang keberadaan pistolnya. Singkat cerita, tak lama setelah Guru Ho mendapat pesan dari pijernya bahwa pencapaiannya selama di sekolah dan dalam memaknai hidup berkat dirinya, tiba-tiba dikejutkan oleh para geng yang menyerang sekolah, di mana itu orang-orang suruhan si Teddy Big. Namun ada hal unik, pacarnya Bu Guru Ho malah menangkap Chow Sing Sing. Setibanya di ruang interogasi di mana Chow digadabah sama si pacar Guru Ho. Di saat itu berlangsung, Guru Ho datang. Tapi saat akan membocorkan jika Chow juga polisi, malah ini yang terjadi. Usut punya usut, ternyata selama ini Pamantat mengetahui di mana Teddy Big menyembunyikan senjatanya. Namun karena takut mati, maka hal itu belum diinformasikan kepada Chow Sing Sing. Senjata tersebut rupanya disembunyikan di sebuah mobil truk, tepatnya di gudang ekspedisi kargo. Konon mobil tersebut berisi senjata yang akan diselundupkan ke negara lain. Ketika Pamantat akan mengambil sebagian senjata untuk dibawa ke kantor polisi, saking jeniusnya Chow Sing Sing langsung membawa mobil tersebut sampai-sampai Pamantat ketinggalan, yang membuat Pamantat ketangkap. Saat berhasil mengembalikan pistol kepada Jenderal Bosman, kemudian memberitahukan jika di box masih banyak senjata lainnya. Alangkah kagetnya Chow ketika Pamantat tidak berada di dalamnya. Karena tidak ingin terjadi hal buruk pada Pamantat, Chow saudara sama Teddy Big. Namun bukan Chow namanya jika dia adalah polisi jenius, di mana sebelumnya bagian dalam mobil tersebut telah dipuncati dengan bensin, dan seperti ini kejadiannya.
Sambil membawa koper berisi uang, mereka berdua kabur. Tapi anehnya mereka malah lari ke sekolah. Dan nampaknya di sekolah lagi persiapan acara pensi. Saat situasi mulai tersudut karena para siswa mulai menjadi sandera, Chow Sing Sing meyakinkan Wong dan Johnny jika kita tidak akan kalah asal bisa bekerja sama. Namun sial, saat siswa yang lain berhasil selamat, Guru Ho malah tertangkap. Tapi pada akhirnya Chow menyerah dengan meletakkan senjatanya. Di saat itu berlangsung, kemudian Pamantat muncul dengan membawa uang sembari melumuri dengan bensin. Duh, lebar bensin mahal. Saat akan dibakar, sial korek apinya ketinggalan. Lalu datanglah Jenderal Bosman berpakaian ala Inspektur Gadget dan memberadakan habis anak buahnya Teddy. Tapi pada akhirnya Teddy dapat dikalahkan dengan jurus gunting oleh Chow Sing Sing. Di akhir film ini dengan penuh haru biru, Chow harus pamit pada murid-murid di sekolah ini. Tapi tiba-tiba dikejutkan oleh Guru Ho yang tampil aduhai, seolah mengisyaratkan akan kencan bareng dengan Chow Sing Sing. Dan film pun tamat. Boom,